Allah memerintahkan kepada orang Yahudi untuk beriman kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu juga membenarkan adanya kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk bahwasanya nanti setelah ini akan diturunkan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran. Oleh karena itu Allah memberikan peringatan, janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang pertama ingkar kepadanya, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya harga yang rendah itu adalah dunia, masalah kekayaan dunia dan kesenangan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang cantik-cantik, jamaah sholat isyrak Masjid An-Nur, Taman Suko Asri, Sukodono, Sidoarjo. Pada kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 41. Oleh karena itu, Bu Saikun tolong membacanya. Bu Saikun ini juga sudah sepuh, suaranya nyaris tidak terdengar. Jadi disimpan terus suaranya. Monggo Bu Saikun bisa membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sholihah, tadi sudah dibaca oleh Bu Saikun surat Al-Baqarah ayat 41 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, maksudnya Al-Quran di sini. Musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa yang ada padamu. Yang dimaksud adalah kitab Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama ingkar kepadanya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan hendaknya kamu bertakwa kepadaku, atau bisa diterjemahkan dan kepadakulah hendaknya kamu bertakwa. Ini terjemahan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 41. Ibu-ibu yang cantik, yang dimaksud adalah Al-Quran, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ummi dari kalangan bangsa Arab. Di dalamnya terkandung berita gembira dan peringatan, serta pelita yang memberi penerangan dan mengandung perkara yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Hai golongan ahli kitab, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan,
Di dalamnya terkandung keterangan yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian. Dikatakan demikian karena mereka menjumpai nama Nabi Muhammad SAW tercantum di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. Ibu-ibu sekalian, dilanjutkan dalam ayat itu, janganlah kalian menjadi orang pertama yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, yakni dia sejenis dengan kalian karena dia mempunyai Al-Quran atau Alkitab. Maka janganlah kalian kafir kepadanya sesudah kalian mendengar kerasulannya. Ibu-ibu sekalian, dilanjutkan dalam ayat itu, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya, janganlah kalian menukar iman kepada ayat-ayatku, kata Allah, dan percaya kepada Rasulku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan harta keduniawian dan kelezatan serta kesenangannya. Karena sesungguhnya harta dunia itu dinilai sedikit, tak ada artinya lagi fana bila dibandingkan dengan pahala di akhirat yang kelak, yang kekal dan abadi. Ibu-ibu sekalian, menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah janganlah kalian menukar penjelasan, keterangan, dan menyiarkan ilmu yang bermanfaat di kalangan manusia dengan cara menyembunyikannya dan memutarbalikkan kenyataan, dengan tujuan agar kalian tetap lestari dalam menguasai keduniawian yang sedikit lagi rendah dan pasti lenyap dalam waktu yang dekat itu. Ibu-ibu sekalian, mengajarkan ilmu dengan imbalan atau upah, jika orang yang bersangkutan telah memperoleh gaji, tidak boleh baginya mengambil upah sebagai imbalannya. Diperbolehkan baginya mengambil gaji seperti dari Baitul Mal, dari yayasan, dan seterusnya dalam jumlah yang cukup untuk keperluan dirinya dan orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Tetapi jika dia tidak memperoleh suatu gaji pun dari Baitul Mal atau yang lain, sedangkan tugas mengajarnya telah menyita waktu yang banyak hingga ia tidak dapat mencari nafkah, maka kedudukannya sama dengan orang yang tidak menerima gaji, yakni boleh mengambil upah. Apabila dia tidak menerima gaji, maka ia diperbolehkan mengambil upah mengajarnya. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur ulama. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ahaqqa ma ahadtum alai ajran kitabullahi. Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil atas sesuatu jasa ialah kitabullah atau mengajar Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, intinya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang Yahudi untuk beriman kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu juga membenarkan adanya kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk bahwasanya nanti setelah ini akan diturunkan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran. Oleh karena itu Allah memberikan peringatan,
janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang pertama ingkar kepadanya. Jadi bihi, domir hi itu mufassirin ada mengatakan kepada Al-Quran, jangan ingkar kepada Al-Quran. Nah, domir hi ini juga ada yang mengatakan kembali kepada Nabi Muhammad, jangan kamu ingkar kepada Nabi Muhammad. Cuma mayoritas mufassirin memperbolehkan bahwa domir ini kembali ke Al-Quran atau kembali kepada Rasulullah. Artinya jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang pertama kali ingkar kepada Rasulullah Muhammad SAW atau kepada Al-Quran yang dibawanya. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya harga yang rendah, harga yang murah, harga yang sedikit itu adalah dunia. Masalah kekayaan dunia dan kesenangan dunia. Jangan ayat-ayatku diubah, jangan ayat-ayatku ditukar dengan dunia. Wa iya ya fattaqun, dan hendaknya kepadakulah kamu bertakwa. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.